Kemudian juga teman-teman sekalian, kita lihat tentu dari 4 bulan ini kita tidak bahas semuanya. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tapi kita akan bahas bulan ya, Dzulhijjahnya saja. Anda bisa buka juga surah Al-Fajr. Ya. Ini juga salah satu bahasan kita. Dan surah Al-Fajr ini, surah nomor 89 ya dalam Al-Quran. Anda bisa lihat ya, ayat 1 sampai ayat 5. Sekali lagi surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr. Waw di sini adalah waw qasam, waw sumpah. Seperti orang bilang wallahi. Allah juga bilang dalam surah Al-Asr wal asr ya. Demi masa, di sini Allah mengatakan demi pagi. Alif lam di sini, alif lam yang menekankan tentang masalah penjelasan ya, al-fajr atau fajrnya. Kalau tidak ada pakai alif lam wa fajr misalnya, kurang tepat secara retorika bahasa Arab juga sebenarnya tidak jelas subuh yang mana gitu. Tapi karena ada alif lam ini jelas subuh apa yang Allah maksudkan. Wal fajr. Mirip dengan wal asr. Kalau Allah bilang wa asr tanpa alif lam berarti demi masa. Masa apa? Belum jelas kalau dalam retorika bahasa Arab ya. Tapi Allah jelaskan wal asr, maksudnya demi masa waktu yang telah Allah berikan kalian di dunia, maksimalkan sebelum datang nanti hari penyesalan di hari kiamat. Nah di sini juga begitu. Wal fajr, demi subuh. Subuh mana yang Allah maksudkan? Umumnya ulama mengatakan subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini diambil juga ya sebuah istinbat dari sebagian ulama kalau Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri ada sholat Id. Idul Adha juga ada. Tapi setelah Idul Fitri tidak ada perintah ibadah khusus. Anda bebas. Ya boleh silaturahim keluarga, boleh istirahat segala macam. Tapi kalau Idul Adha apa yang Allah bilang dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Tidak ada ibadah kurban. Jadi Allah suruh perhatikan baik-baik subuh Idul Adha itu. Jangan luput sholat Idul Adha-nya, jangan luput kurban setelahnya. Lalu perhatikan, dari sini sebagian ulama memberikan gambaran tentang ya inilah malam-malam yang menyaingi 10 terakhir Ramadan. Allah bilang walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu, dari mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Malam-malamnya tanpa melihat ganjil atau genap, kejar ibadah di situ. Allah bersumpah di sini. Lalu Allah bilang wasyaf'i wal watr di ayat 3-nya. Dan yang genap juga yang ganjil. Di sini sebagian ulama mengatakan yang genap maksudnya tanggal 8 Zulhijjahnya, hari Tarwiyah. Hari di mana hari pertama jemaah haji dianjurkan untuk kumpul di Mina, dikenal dengan hari Tarwiyah. Kemudian wal watr, hari ganjilnya maksudnya adalah hari Arafah. Hari Arafah. Dan ini puncak ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah. Ya kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji adalah hari Arafah. Dan ini yang perlu diperhatikan, semua jemaah haji wajib hadir pada satu, nanti akan kita lebih jelaskan di penjabaran nanti insya Allah. Kemudian Allah mengatakan, ayat 4-nya, wal layli idha yasr. Dan hati-hati bila malam itu berlalu. Maksudnya, kalau kamu sia-siakan, ini rugi sekali gitu. Ayat 5-nya Allah pastikan lagi, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Padahal demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Maksudnya Allah telah bersumpah di ayat 1-nya. Dan di ayat 2, surga ayat 3, ayat 4 ini semuanya berhubungan dengan sumpah itu juga. Demi subuh hari raya Idul Adha, kejar sholatnya, kejar berkurban setelahnya, maksimalkan bertakbir, bertahlil dan seterusnya. Nanti akan kita jelaskan ibadah-ibadah yang dikerjakan. Dan 10 malam berturut-turut. Malam-malam ini jangan sia-siakan. Jangan lihat lagi genap ganjilnya seperti 10 terakhir Ramadan. Semuanya maksimalkan. Dan puncak mulai ibadah haji tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjahnya, syafa' wal watr. Dan Allah mengatakan, dan hati-hati kalau malam-malam itu berlalu, karena di situ sudah ada sumpahku. Allah bersumpah. Dan itu tentu dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Baik, ini teman-teman sekalian ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah ya 10 awal bulan Zulhijjah. Mulai tadi dari surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Kemudian kita juga sudah sempat menyinggung surah Al-Fajr surah nomor 89 ayat 1 sampai ayat 5. Dan juga tadi surah Al-Kautsar yang memerintahkan untuk sholat Idul Adha dan juga berkurban setelahnya. Baik,
Kita akan coba lebih dalam membahas teman-teman sekalian, apa keutamaan di 10 awal bulan Zulhijjah itu. Saya akan coba mengangkat apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dalam buku beliau Fadl Ashri Zulhijjah wal Amal Al-Warida Fiha. Keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah dan amal-amal yang dianjurkan pada 10 awal Zulhijjah itu. Yang paling pertama beliau mengangkat adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Renungi baik-baik hadis ini, ya, catat baik-baik, amalkan dalam kehidupan kita. 10 hari dari sekarang, Anda akan masuk di hari-hari ini. Dengarkan baik-baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu s-salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr." Qalu yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dhalika bi syai'. Tidak ada hari di mana amal soleh saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Apa makna potongan sabda Nabi SAW ini? Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Semua jenis amal soleh, wajib ataupun sunnah, yang lebih Allah cintai. Maknanya lebih besar pahalanya. Karena lebih dicintai oleh Sang Raja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lebih besar pahalanya, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Coba Anda bayangkan. Dan kita akan masuk 10 hari lagi, insya Allah dari hari-hari ini. Maka para sahabat karena penasaran mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah. Semua orang tahu keutamaan jihad, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, pergi medan perang, bisa dibunuh oleh musuh. Ya. Jihad juga di jalan Allah ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tidak juga jihad di jalan Allah. Kecuali satu keadaan. Seseorang yang keluar berjihad membawa jiwa dan hartanya. Lalu tidak kembali membawa apapun dari keduanya. Artinya dia mati terbunuh di medan perang, mati syahid. Plus harta yang dia bawa ke medan perang semuanya habis disedekahkan. Baru makna hadisnya bisa menyamai amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Apakah itu amal wajib atau amal sunnah. Amalan sunnah pun masuk di dalamnya. Artinya, Anda berzikir mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar misalnya. Atau la hawla wa la quwata illa billah. Atau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di sini zikir ini lebih afdal daripada jihad. Dan yang bisa menyamai hanya jihad yang menghasilkan mati syahid. Dan ini tidak gampang teman-teman sekalian. Karena untuk mati syahid butuh keikhlasan yang luar biasa. Tidak semua orang pergi medan perang kemudian mati lalu mati syahid. Anda pernah dengar gak seorang sahabat Nabi bernama Khirqirah. Orang ini disebutkan dalam hadits Bukhari adalah orang yang suka melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Dialah yang mengatur pelana Nabi SAW ya. Persiapan tunggangan Nabi SAW pada saat Nabi sedang mau pergi atau Nabi lagi istirahat atau Nabi sudah pulang SAW. Di perang Khaybar dia sempat kena panah yang tidak jelas dari mana. Maka para sahabat mengatakan berita gembira buat dia, mati syahid. Kata Nabi SAW tidak. Sesungguhnya kain, ada sepotong kain, sapu tangan gitu, yang disembunyikan di kantong yang dia ambil sebelum pembagian harta rampasan perang, sudah cukup memasukkannya ke dalam api neraka. Coba bayangkan, ngambil ya, harta rampasan perang yang nanti jadi halal buat dia kalau setelah diberikan kepada panglima perang dan dibagi, tapi dia ambil lebih dulu, dia kantongin, dia curi gitu kan, maka sudah cukup membuat dia malah tertolak gitu kan. Berapa banyak orang yang meninggal seperti kisah Kazman, ya salah satu orang dari Madinah yang masuk di perang Uhud kemudian menghadapi musuh dengan begitu gencarnya, saking banyaknya korban dia dan saking beraninya dia sampai para sahabat mengatakan orang ini ahli surga. Kata Nabi SAW tidak. Orang ini ahli neraka. Maka sebagian sahabat penasaran mengikuti Kazman ini sampai ternyata Kazman kena sabetan pedang musuh ya dari pasukan Quraisy di daerah kakinya, berdarah sobek.
Karena kesakitan dia ke pinggir medan perang, dia duduk lalu dia ambil pedang lalu dia bunuh diri sambil mengatakan, aku hanya berperang membela kaumku. Maka para sahabat sudah tahu, oh ternyata matinya bukan mati syahid. Jadi nggak mudah gitu. Orang untuk mati syahid ini harus ikhlas, tulus. Dan seakan-akan, bukan seakan-akan, memang Allah subhanahu wa ta'ala memilih siapa yang paling ikhlas, yang paling mengharapkan kematian itu, baru kemudian Allah kasih. Ya. Setelah itu, dia bawa seluruh hartanya. Misalnya dia punya 10 miliar, dibawa semua ke medan perang, diinfakkan semuanya, tidak ada yang dibawa pulang. Nggak ada yang dikirim kembali ke keluarganya. Dua-duanya ini bergabung, baru bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun sunnah. Coba Anda bayangkan. Bagaimana para ulama tidak mengatakan yang bisa menyaingi 10 terakhir Ramadan adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Ini riwayat. Ya. Kemudian riwayat Imam Ahmad, riwayat yang lain, tadi kan riwayat Bukhari. Meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, ya, alhamdulillah, ya, pada saat itu. Jadi dua buah hadits ini melengkapi apa yang tadi sudah kita bahas dari ayat-ayat Al-Quran.